Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan atas kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Wah, puji Tuhan. Ada anak-anak muda yang bersemangat luar biasa, ya. Tema saya minggu ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini semuanya pasti udah pada apa ya? Tapi kita maunya semuanya ditambahkan kepadamu. Kita nggak tahu cerita yang atasnya bagaimana, tapi kita harus tahu, saudara. Nah, cerita ini ada apa gitu ya? Yuk kita buka dulu Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi saudara, kalau kita lihat ke atasnya lagi ada apa ya temanya ini? Nah, tema ini adalah hal tentang kekhawatiran, saudara. Sebenarnya orang yang khawatir, kita seringkali khawatir ya. Sebenarnya kita kalau orang Kristen yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak akan mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu terjadi untuk siapa? Untuk orang yang tidak percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Amin. Selama bulan Desember kita sudah kita sudah dipenuhkan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, Allah Immanuel. Dan saudara, kalau kita masih khawatir di tahun 2023 ini, kenapa gitu ya saudara? Dan ternyata memang banyak orang-orang yang merasakan kekhawatiran ini. Bukan hanya orang-orang di luar sana, tapi orang yang percaya kepada Tuhan juga khawatir, saudara. Orang yang beriman, yang percaya akan penyertaan Tuhan yang sempurna, seharusnya tidak khawatir lagi. Kalau kekhawatiran itu, saudara, kekhawatiran itu sebenarnya berlawan arah dengan iman. Saya percaya saudara beriman, katakan amin. Jadi kalau kita khawatirnya lebih menguasai hidup kita, itu akan mengecilkan iman kita. Tapi kalau kita beriman dengan kuat, dengan pasti kita percaya kepada Yesus, kekhawatiran itu akan lenyap. Jadi kita harus timbulkan terus iman kepada Tuhan. Amin. Amin. Iman seseorang bisa gagal loh. Kenapa bisa gagal? Bahkan fokusnya kepada Tuhan itu bisa gagal fokus gitu loh. Karena ada masalah di dalam hidupnya yang akhirnya dia beralih. Ketika dia fokus sama Tuhan, dia lebih fokus kepada masalahnya. Dia imannya bisa gagal, saudara. Ya, gara-gara masalah lahiriah. Saudara tahu masalah lahiriah? Masalah lahiriah itu apa ya? Makan, minum, pakai, ya itu masalah lahiriah. Gara-gara masalah lahiriah, orang-orang bisa berbuat dosa. Gara-gara masalah pakaian, tas, branded gitu ya, gak usah branded juga, orang bisa salah jalan juga, saudara. Bisa, gaya hidup itu bisa membuat orang korupsi, ya berdosa gitu. Bahkan bisa membuat orang juga jual diri. Jual diri itu gak cuma perempuan loh. Banyak mahasiswa di sana-sana, di sini gak ada ya? Gak ada ya? Amin. Di sini semuanya percaya kepada Yesus, percaya penyertaan Tuhan yang sempurna. Gara-gara pengen tampil beda dengan teman-temannya, lebih wah, lebih hebat, gara-gara pakaian aja bisa jual diri loh. Dan itu sangat mengerikan, saudara. Karena yang Tuhan lihat itu bukan penampilan luar kita. Tuhan lihat itu yang ada di dalam kita. Ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, itu yang menyukakan hati Tuhan. Ya, jadi gara-gara masalah lahiriah, banyak orang berbelok jalannya dari Tuhan. Wih, sultan ini sultan andal lebih keren gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya tetap cinta Yesus kok, tapi saya udah beralih. Saudara, itu sudah menjual Yesus. Dan hidup kita akan menemukan sesuatu yang kesengsaraan gitu. Yang ditambahkan kepadamu itu nggak ada, ya. Hanya masalah perut nih, masalah perut itu apa sih? Lapar gitu, mau makan enak, mau gaya hidupnya gitu.
gara-gara masalah perut, orang bisa berbuat dosa. Ya, hanya gara-gara masalah apa yang dipakai yang kelihatan hebat itu, saudara, orang bisa salah jalan begitu tadi. Yesus mengajarkan untuk kita tidak khawatir. Katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Amin. Dengan kita khawatir, aduh takut gitu ya, khawatir. Ini tahun 2023, banyak ceritanya yang gak enak, banyak ceritanya yang gak bagus. Kita cemas, padahal itu belum terjadi loh. Kita takut, kita khawatir. Itu COVID menolong banyak orang, banyak katanya yang tertimpa COVID. Ada juga yang meninggal COVID, tapi banyak yang meninggal itu bukan karena COVID-nya sendiri, tetapi karena khawatir, takut, pikirannya udah cemas gitu, saudara. Jadi khawatir itu tidak akan mengubah keadaan kita. Khawatir itu tidak akan menambah sehasta pun, firman Tuhan katakan ya. Dan kekhawatiran itu juga belum tentu terjadi dalam hidup kita. Kita rugi, ngapain kamu khawatir? Ngapain kita khawatir? Saya nggak mau khawatir. Apa yang saya pakai, saya makan, saya minum dengan apa yang ada sama saya. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik ya. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengubah kekhawatiran dengan jalan apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya semuanya suka bonus ya. Jadi saudara, mencari itu apa ya? Cari gunting kuku. Paling susah tuh cari gunting kuku. Makanya kalau pakai gunting kuku atau apapun di barang itu taruh di tempatnya lagi, ya, disiplin gitu loh. Mencari sampai ketemu. Apalagi kalau papa yang mencari barang, kacamatanya di mana? Kita cari sampai setengah mati. Padahal kacamata ada nongkrong di sini, di atas kepala. Tapi kita harus mencari dan sampai mendapatkan. Amin. Firman Tuhan katakan ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah fokus, saudara. Fokus ke depan kepada perkenanan Tuhan, kepada apa yang mau Tuhan kita lakukan, itu kita lakukan. Apa yang Tuhan larang, kita tidak lakukan. Amin. Mari kita baca Matius 6 ayat 25 yang tadi di atasnya sampai 33 ya. Kita baca sama-sama. Saudara baca yang 25, kemudian saya baca yang 26. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita baca sama-sama 3-4. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya saudara. Jadi kita maunya yang ditambahkan, tapi kita tidak tahu yang masalah ke atasnya gitu ya saudara ya. Nah, mencari Tuhan lebih dari segala-galanya, mencari Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah fokus
kepada Tuhan, fokus kepada Sang Pencipta, fokus ke depan kepada Yesus Kristus. Apakah kita fokus sama Tuhan? Bagaimana kita tahu fokus sama Tuhan atau enggak? Caranya begini, saudara. Bagaimana kita menghabiskan hari-hari kita? Sehari kita 24 jam ya. Kita habisinnya itu untuk fokus sama Tuhan atau untuk ngapain? Saudara, kita boleh mengerjakan segala sesuatu tapi hati kita melekat sama Tuhan. Itu sudah fokus sama Tuhan. Kalau kita, apa yang kita pikirin waktu pagi hari, kan banyak masalah nih kan. Hidup ini banyak masalah ya, saya tahu, saudara. Tapi masalah tadi kita kan kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi artinya apa yang kita pikirin ketika kita bangun pagi itu akan menguasai kita sepanjang hari itu. Jadi sepanjang hari itu, sepanjang hari yang kita lalui sampai dengan usia sampai ini, apa fokusnya di dalam hidup? Ya, fokus kita mencari apa? Kita mencari perkenanan Tuhan atau enggak? Kita harus mencari perkenanan Tuhan. Tuhan suka atau enggak kita lakukan ini? Tuhan suka atau enggak kita kerjakan ini? Kita harus cari perkenanannya Tuhan, saudara. Orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala sesuatu. Ketika dia berpikir dia harus dapat apa dan dia bisa menghalalkan segala cara, menghabisin orang aja bisa, loh, saudara. Ya, tapi saya percaya di sini enggak ada, karena kita fokus akan Tuhan. Amin. Saya teringat di dalam firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 15. Jadi katanya gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa ia tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa kerajaan Allah kita harus seperti anak kecil? Anak kecil itu adalah anak yang masih polos, anak yang masih lugu gitu, anak yang masih punya ketulusan hati, ya saudara. Saya teringat ketika saya punya anak dua, nggak tahu anaknya itu ada di mana sekarang ya. Tapi ketika saya punya anak dua, ketika mereka masih kecil-kecil ya saudara, saya bersyukur mereka bahkan sampai gede gini mereka masih anak yang baik. Jadi ketika mereka mau melakukan sesuatu yang baru, yang dia pikir ini salah atau enggak gitu ya saudara, dia kalau ada saya atau ada Pak Dedi, mereka pasti akan melihat muka kita. Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia bukan lihat muka saya. Kalau muka saya gini, nggak boleh gitu. Terus mereka pasti nggak berani melakukan kan. Tapi kalau saya bilang saya tersenyum, terus gini, mereka pasti akan mereka melakukannya. Misalnya apa ya? Misalnya kakinya lagi main pasir gitu, kan mereka masih kecil. Kalau saya bilang boleh, nggak apa-apa, mereka akan terus malah tambah tendang-tendang di pasir. Tapi kalau saya bilang nggak boleh, ketika dia pegang pisau gitu misalnya, kalau Billy ini paling suka naik-naik gitu ya, tangga naik gitu. Kalau saya udah mukanya gak bagus, itu dia pasti gak akan berani lagi naik lagi lebih tinggi lagi. Dan saudara, itu menyenangkan orang tuanya. Tuhan kita, ketika kita melakukan apapun, ada dua bola mata yang sedang melihat kita. Kita bilang sama Tuhan gak, Tuhan senang gak ya apa yang aku lakukan? Tuhan suka gak ya apa yang aku kerjakan? Dan saudara, kalau kita semakin tahu dengan baca firman Tuhan, kita akan semakin lebih tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Itu fokus kepada Tuhan, saudara. Jadi, saya percaya bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kita taat ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau lakukan. Minta tuh, kalau saya kemarin melewati puasa 21 hari puasa Daniel. Jadi kalau saudara lihat muka saya agak sedikit kecil, mukanya kayak lebih tua gitu ya, maklum lah ya kan, tahun semakin bertambah. Haleluya ya. Melewati 21 hari gitu loh. Kata orang gini, ya Bu, puasa Daniel mah gampang, saya juga biasa puasa apa enggak, saya nggak pernah makan daging buat tiap hari. Saya selalu tantang, ayo coba lakukan. Bisa nggak? Jangan bilang gampang-gampang gitu loh. Buat saya puasa Daniel itu paling susah, karena 21 hari berturut-turut gak ketemu sama yang kesukaan saya, bukan daging, kerupuk gitu. Aduh susah banget ya, itu kerupuk melototin saya mau makan aja. Tapi saya gak boleh makan selama 21 hari. Saya paling gak bisa lihat
roti gitu ya kan. Roti itu kan, aduh saya daripada makan roti, daripada makan nasi, saya lebih suka makan roti. Tapi saya menahan. Saya tahu saya lagi pengen menghidupkan roh saya mau matikan daging saya. Keinginanku aku matikan karena aku mau apa yang Tuhan mau. Aku lakukan. Minta kepekaan roh sama Tuhan. Kepekaan roh itu akan mengerti keputusan kita ini benar apa enggak. Kita kan seringkali salah keputusan kan. Karena kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Karena kita mau berjalan dengan apa yang aku mau gitu loh. Enak banget ya berjalan dengan apa yang aku mau. Berjalannya aku mau itu selalu yang kenyamanan, yang tidak mau berkorban, saudara. Tapi ketika kita berjalan dengan apa yang Tuhan mau dan kita berkorban untuk Tuhan, saudara akan melihat jalan keajaiban setiap hari yang kita lalui. Saudara mau berjalan di dalam jalan keajaiban Tuhan, cari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, firman Tuhan katakan gitu tadi, hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Jadi jangan gara-gara minum minuman, jangan gara-gara makanan kita berbuat dosa. Bisa gak kita berbuat dosa gara-gara makanan dan minuman? Bisa. Ya kan? Ngiler punya orang itu udah dosa, saudara. Apalagi mencuri, ya kan? Jangan gara-gara makanan dan minuman kita berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Jangan gara-gara pakaian gitu ya, kita mau kelihatan hebat, mau kelihatan wah. Kalau pakai baju merah semua sampai ke bawah, tas semua kayak krayon gitu ya. Kayak krayon jangan. Teman saya banyak yang kayak krayon. Kalau kuning semua gitu. Kalau merah semua. Kalau orange nggak apa-apa juga sih, bagus juga ya kan. Tapi jangan karena gaya hidup kita buat kita jadi berdosa, saudara. Berdosa itu apa? Utang dulu deh, ambil baju. Saya tidak mengizinkan saudara untuk berhutang. Itu akan menyusahkanmu. Kalau hanya gara-gara pakaian kita berhutang. Jangan gara-gara pakaian untuk lebih kelihatan mentereng, lebih kelihatan hebat dari teman-teman kita. Kita jadi susah nantinya, saudara. Dan Tuhan gak suka kita susah. Tuhan maunya kita tuh bersyukur dengan apa yang kita pakai. Sekali lagi, saya gak mau khawatir dalam hidup saya, saudara. Dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Bahkan Tuhan kasih melebihi dari apa yang kita minta sama Tuhan. Ya, amin. Jadi, saudara, ketika kita baca dalam Matius 6 ayat 22 ini, saudara, itu bukan berarti kita gak boleh kerja. Tapi kita justru harus bekerja. Tapi kita kerjanya harus melibatkan Tuhan, ya. Ya, saudara, ini Matius 6 ayat 25 nih, saya sangat ingin menitik beratkan kepada bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita boleh dandanin badan kita, boleh. Putri Sion, saya selalu bilang kalau para wanita yang cinta Tuhan itu adalah Putri Sion. Kalau para laki-laki yang gagah perkasa itu adalah putranya Tuhan. Kita harus juga memang harus bersih. Tapi nggak harus kita pakai baju sampai kita utang loh, nggak harus. Jadi kita perlu dengan ucapan syukur sama Tuhan, melimpah dengan ucapan syukur sama Tuhan. Saya percaya, saudara, hidup kita diberkati Tuhan. Ya. Sekali lagi Matius 6 ayat 33 berarti bahwa bukan berarti bahwa kita tidak mau bekerja. Cari dahulu tuh. Ya Bu, saya cari dahulu kerjaan Allah deh dan kebenarannya. Tiap hari ngapain? Di kamar baca firman terus, berdoa terus, gak pernah kerja. Buat saya itu gak baik. Harus berdoa dan bekerja. Kalau dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, lihat burung di mana? Di udara. Bukan bilang lihat burung di sarang. Bukan bilang pandanglah burung-burung di langit. Di langit itu lagi ngapain dia? Pasti lagi terbang. Terbang ngapain? Cari makan. Bukan lagi tidur di kamar, berdoa terus. Aku lagi berdoa terus ibu. Bukan lagi cari kerajaan Allah. Itu betul, saudara. Itu sangat baik. Kita harus berdoa setiap hari. Melewati hari-hari yang kita lewati itu kita harus berdoa. Melewati hari-hari ini saya harus baca firman Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak mau tersesat. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku. Kalau aku nggak baca firman Tuhan setiap hari yang kita lewati, saya akan tersesat, saudara.
Saya akan berjalan dalam kegelapan dan saya nggak ngerti jalan ini benar atau enggak. Seringkali kita gagal fokus karena kita berjalan dengan apa yang aku mau. Sekali lagi, saudara. Jadi pandanglah burung-burung di langit. Dia lagi terbang cari makan, dan dia diberi makan. Dia tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Lalu Tuhan katakan apa? Bapamu di surga itu tahu bahwa kamu itu, katakan aku lebih berharga dari burung-burung di udara. Engkau pasti dipelihara, katakan amin. Amin. Jangan takut gara-gara makanan dan minuman. Gak boleh takut, gak boleh khawatir. Besok bisa makan atau enggak ya? Atau kalau kita kebalikannya ya, baru kita habis makan nih di bris, iyalah. Habis itu, kita makan apa lagi ya? Oh iya, di pantai laut aja. Oh kita malah kelebihan, diberkati Tuhan. Tapi jangan bikin hidupmu berdosa gara-gara makanan dan minuman. Tubuhmu jangan sampai berdosa gara-gara kau hanya mau pakaian yang indah-indah, hanya karena mau tas yang branded, hanya karena mau pakai parfum yang bagus, hanya karena mau pakai sepatu yang bagus. Saudara boleh pakai semuanya itu dengan baik, tapi kita jangan sampai berdosa. Katakan amin. Gak usah sampai utang untuk pakai sepatu baru, gak usah sampai utang untuk beli baju baru. Bajumu belum koyak masih bisa pakai. Sebab saudara, menurut saya kecantikan itu lebih baik dari dalam sih, batinnya. Amin. Kalau manusia lihat dari ke depan kita sih. Kita mungkin seringkali dilecehkan karena kita nggak pernah ganti baju. Tapi baju kita bersih dong, ya kan? Bajunya dia gitu mulu ya. Kalau di Facebook fotonya bajunya itu lagi kok mulu sih? Ya kan? Apa namanya? So what gitu loh. Kalau aku pakai baju itu lagi, emang kenapa? Aku merasa oke kok gitu ya kan. Jadi kita jangan sampai khawatir hanya masalah makanan dan minuman. Dan saudara, Yesus mengingatkan kita ya bahwa hidup kita itu lebih indah dari bunga. Saudara suka gak sih sama bunga? Perempuan-perempuan di sini banyak suka bunga gak ya? Ya aku paling suka bunga. Siapa tahu besok nanti Maria langsung kirim bunga sama saya. Bunga, love itu lambangnya bunga, cinta gitu saudara. Kalau saya lihat bunga itu terpesona benar-benar. Apalagi kalau kita masuk di taman bunga. Saudara nanti kalau datang ke Jakarta saya ajak ke Cipanas, ada taman bunga, keren banget gitu. Bunga itu di Kupang aja juga bunganya bagus-bagus tuh. Padahal matahari terik ya kan. Tapi kita kalau lihat bunga matahari gitu, ada warna kuning ya kan, dan dikelilingi dengan warna hijau. Lalu ada lagi bunga-bunga yang lain warna-warni. Wih, keren sekali saudara. Dan bunga Salomo, saudara tahu Salomo? Anaknya Pak Salomo, Raja Salomo pakai jubah lebih indah daripada bunga yang Tuhan hias. Katakan amin. Padahal Salomo itu seorang raja, pasti jubahnya indah banget. Tapi firman Tuhan katakan lebih indah dari bunga-bunga di padang. Bunga bakung di padang. Satu hari kita akan lihat bunga bakung ini. Di Turki sana katanya. Bunga apa namanya, tulip warna-warni gitu. Aduh saya senang sekali. Dan saya benar-benar amazing gitu. Dahsyat, oh Tuhan dahsyat. Pakaiannya Raja Salomo lebih indah dari bunga di padang, saudara. Pakaian Salomo itu bukan kayak baju kita, dia pakai jubah kerajaan. Kenapa kamu khawatir hanya masalah pakaian? Dan saudara, itu benar-benar menakjubkan ya, perbuatan tangan Tuhan itu sangat indah. Jadi bukan penampilan kita yang dihargai orang, tapi sikap kita yang dihargai orang. Sikap apa tuh bisa? Kejujuran, ketulusan, kekudusan. Tuhan itu bukan lihat dari luar ini, kamu cantik ya kalau pakai baju merah. Ketika baju hitam, kamu jelek banget ya. Itu manusia ya. Kalau Tuhan nggak lihat pakaiannya,
Tuhan lihat hatimu. Apakah hatimu mengasihi aku? Tuhan lihat hati kita, saudara. Amin. Tuhan mau hati kita berkenan sama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Lebih baik Tuhan yang dandanin kita gitu loh. Kalau Tuhan yang dandanin kita, saudara, saya percaya kita mau semua dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Kristus. Gak ada satupun yang ketinggalan, tapi kita semua masuk surga. Mari dandanin sikap kita dengan batiniah kita, dengan sikap yang baik. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, saya percaya saudara, gennya Tuhan, kalau kita dekat sama pemabuk, katanya pergaulan yang buruk akan merusak kehidupan. Jadi kalau kita bergaul dengan yang baik, saudara akan jadi baik. Amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, masa sih kebiasaannya Tuhan gak melekat sama kita? Maunya itu, kalau Tuhan tuh apa sih yang maunya Tuhan? Maunya Tuhan tuh kita berbuat baik, sampai orang melihat, ih dia tuh baik loh. Dan orang menjadi percaya kepada Yesus karena kebaikan kita. Baru lihat senyumnya aja gitu, coba ada senyum. Kalau lihat senyumnya aja gitu loh, itu udah jadi berkat, saudara. Bukannya tuh nggak pepaya Bangkok gitu kan, serem gitu, enggak. Tapi kita penuh senyum, penuh kehangatan sama orang. Kita tuh care sama orang itu. Tadi pagi, saudara, saya naik pesawat ini, saya baru tiba tadi jam 6. Saya nggak tidur dari malam. Dan Tuhan kasih saya kekuatan. Dan saya tahu ini kekuatan Tuhan, bukan kekuatan saya. Tadi pagi sebelah saya itu ada anak muda mungkin seumur Amika kali. Lalu dia tuh kayak dia nangis gitu. Terus saya kayak perempuan kan, saya peluk dia. Kamu kenapa? Saya percaya sudah, kalau kita punya belas kasihan dari Tuhan, gak usah tuh cuma belas kasihan tuh jangan bilang orang baik itu gak cuma dibilang kasih duit itu, enggak saudara. Tapi perhatian kita juga itu udah perhatian, udah belas kasihan. Dia bilang, Ibu, saya lagi mau pulang ke Pulau Rote. Saya dari Papua, jauh sekali. Dari Papua mau ke Pulau Rote ngapain? Mama saya dipanggil Tuhan. Dia nangis. Terus saya bilang, saya boleh berdoa buat kamu? Iya boleh. Saya doakan dia nangis. Dia nangis di pelukan saya, bahkan dia nangis. Saya bilang, Tuhan selalu memutuskan yang terbaik. Mamamu kenapa meninggalnya? Sakit. Kamu pasti sayang sama mama kamu. Kalau kamu nangis saat ini itu wajar. Kita kehilangan orang kita kasih. Tapi kita bisa menghibur dia dengan kata-kata kita. Kita punya belas kasihan, saudara. Punya belas kasihan juga gak cuma sekedar kayak tadi gitu. Mungkin sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan kata-kata doa kita, kata-kata positif kita, support kita gitu loh, saudara. Ya, mari kita melakukan kebaikan itu buat sekeliling kita. Jadi mari saya mau ingatkan bahwa bukan karena kamu pakai tas branded baru kamu dihargai. Tahu kan tas branded, tas yang ada mereknya gitu loh. Kalau orang lain di luar sana ya, kayaknya di Kupang ini juga banyak sih yang punya juga kali. Saya pernah ditawarin saudara tas itu. Bu, mau gak buat tas ini? Gak ada di Indonesia. Cuma punya ibu doang yang punya satu-satunya. Terus kalau kita punya cuma satu-satunya mau ngapain? Mau sombong? Terus, Bu ini cuma 250 juta. Gila. Aduh, saya mendingan saya kasih DP buat beli tahanan di Kota Kupang, buat kita ibadah. Amin. Jadi kita nggak dihargai karena kita pakai baju bagus. Kita nggak dihargai karena kita pakai sepatu bagus. Kita dihargai ketika kita punya hidup yang kudus. Kita dihargai ketika kita punya hidup yang jujur. Kita akan semakin naik level terus karena bosmu tahu kamu lebih dari semuanya. Disiplinnya baik, kerjanya bagus. Saya tak percaya saudara, orang-orang yang mencari Tuhan, dia akan kerjanya itu menjadi teladan buat teman-temannya. Hebat loh dia, gitu. Kok dia bisa lakukannya? Targetnya selalu tercapai. Ini mahasiswa-mahasiswa ini nanti kalau kerja, jangan patah semangat. Selalu bersemangat, on fire. Melayani Tuhan, on fire. Melayani Tuhan. Jadi bekerja juga gitu, semangat.
Sampai sekitar kita tuh bisa merasakan apinya gitu. Apinya kita karena kita ada api. Amin. Kita jadi teladan buat mereka. Orang bisa lihat, ih kamu hebat ya. Kok kamu bisa ya? Kita akan bilang, apa sih yang gak bisa? Bukan sombong. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Kalau kekuatanmu sendiri pasti gak bisa. Mungkin bisa sih, tapi enggak lama. Tidak wah gitu. Tapi kalau bersama Tuhan, bahkan saya mengatakan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Amin, saudara. Ya, jadi perbuatan Tuhan itu sangat indah. Penting nih saya mengatakan, kemolekan atau kecantikan lahiriah itu hanya casing aja, saudara. Saudara lihat, kalau saudara mungkin saudara juga lihat ya perbandingan umur. Waktu saya umur 20 tahun, kemudian saya umur 25 tahun, kemudian sekarang saya udah umur 60 tahun. Aduh, mama tua banget kan? Beda sekali, saudara. Ada keriput-keriputnya gitu, gak apa-apa juga. Tapi itu hanya casing. Ketika kita mau operasi wajah pun, ya sekarang lagi banyak orang mau operasi hidung cuma 240 juta aja. Tapi orang tua hidungnya harus setinggi-tinggi. Gak ada saya lihat di sini yang pesek, semuanya setinggi. Jadi gak usah operasi-operasi. Sakit, duit juga, saudara. Tubuh kita ini cuma casing. Ketika kita dipanggil Tuhan, terus digali lagi berapa puluh tahun, yang ada cuma apa? Casing doang. Habis jadi debu, saudara. Yang kita harus persiapan itu adalah kekekalan. Kehidupan kita tidak berjumpa dengan Yesus. Itu yang harus kita pelihara. Hati kita. Sekali lagi seperti anak kecil yang polos gitu, mengasihi, tulus, ya. Nah, kalau ada Om Henry, bilangin ya, Mama gak ada, gitu ya. Misalnya saya anak kecil, terus Henry datang ke rumah nih, tok gitu. Ada evolusi gak? Anak kecil ini bilang apa? Kata Mama tadi, katanya kalau ada Om Henry datang, bilangin evolusi gak ada. Terus Henry pikir, saya ada apa enggak? Ada. Anak kecil tuh jangan diajarin bohong. Dia nanti bisa bohong sendiri soalnya. Amin. Jadi saudara, mari kita punya ketulusan hati. Kita punya kemolekan, kelemah lembutan. Buah Roh Kudus itu harus muncul dari hidup kita gitu. Semakin dimunculkan lewat hidup kita, saudara, ya. Orang yang fokus pada Tuhan dan dia pasti akan menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan yang terutama. Apa artinya itu? Ketika dia akan memutuskan segala sesuatu, saya dapat pekerjaan, atau saya dapat tiket kemana terbang gitu, atau apapun itu yang harus saudara putuskan, atau saya harus menikah, atau saya harus bekerja, saudara libatkan Tuhan. Itu kita sedang menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan yang terutama. Dan engkau akan melihat satu keberhasilan. Mungkin Tuhan bilang, jangan yang ini gak baik. Aku tahu yang terbaik itu ada di depan kamu. Ayo semangat terus. Waktu Wani mau bekerja, saudara, dia tahu tuh lutut saya ini kekuatan saya. Dia tuh sampai gini, karena saya antar dia terus kerja di mana gitu. Mah, menurut Mama kerja yang baik itu di mana ya? Oh, di non-migas Suci, keren kan tuh, orang asing lagi bosnya. Tapi Wani bilang, enggak mah, Cici maunya kerja di bank, gak mau di situ. Awas ya, Mama jangan doa untuk itu ya. Dia tahu, mamanya kalau doa pasti dijawab Tuhan. Saudara, doa pasti dijawab Tuhan. Jawaban Tuhan pasti gak? Bisa bilang tidak gak? Bisa. Gak kayak apa yang kita mau selalu dikasih. Tuhan juga bilang enggak, ada lagi yang lebih baik misalnya di depan loh. Jadi kita tahu, peka sama Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di tempat yang utama. Ketika bangun pagi yang pikiran adalah Tuhan. Engkau rasanya udah mau ketemu Tuhan, menyembah Tuhan, curhat sama Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Sepanjang hari itu bukan gak ada masalah. Masalah itu terus ada bertubi-tubi, saudara. Tuhan mau tuh kita tambah pintar lewat masalah itu. Kita tuh gak bodoh terus gitu loh. Ujian ini gue ini guru.
Kalau kasih ujian sama anak muridnya, kasih ulangan sama anak muridnya, wah ini mau anak muridnya itu pintar. Tuhan izinkan ujian yang sama kepada kita. Remedial terus di masalah keuangan, remedial terus di masalah hubungan suami istri, remedial terus di masalah apa lagi? Kesombongan mungkin. Tuhan akan kasih terus masalah itu sampai kita pintar, dan kita akan terus pintar sama Tuhan. Levelnya semakin naik tinggi dong gitu. Jangan masalah itu sama. Kemarin masalah itu lagi. Kok sekarang masalah itu lagi sih? Cuman ini yang lebih berat lagi gitu. Ya, mari kita mau pintar. Tuhan mau kita pintar, saudara. Ya, fokus sama Tuhan. Ketika kita bekerja juga fokusnya sama Tuhan. Ya, ketika kita melayani, fokusnya sama Tuhan. Saya kemarin di Jakarta, kami pelayanan ke tempat orang gila, saudara. Kalau bilang orang gila katanya enak, jadi itu rumah pemulihan waktu sakit jiwa. Dan ketika saya ke situ, aduh saya kaget. Orang-orangnya tuh kan matanya kosong ya. Tapi yang saya kaget, saya ketemu dengan satu orang gadis cantik. Terus saya bisik, ibu itu apa? Dia stres karena dia ditinggal pacarnya. Oh, kok bisa? Gara-gara tinggal pacarnya stres gitu? Iya, karena mereka udah tinggal serumah sebelumnya. Nah, anak-anak Kupang, saya mau kasih tahu, jangan pernah serumah sebelum kau diberkati Tuhan. Saya seringkali terjebak soalnya di kota Kupang nih main ini. Selamat ya, punya anak 2 aja. Saya ngomong, Mama, dong supunya 3 tuh Mama. Waduh, kaget sekali. Dan itu biasa katanya. Saudara, kekudusan kita itu kita jaga. Amin. Kau akan diberkati Tuhan lebih lagi ketika kita jaga kekudusan. Ketika kita pacaran gitu, teman kita katanya kalau nggak canggih gitu ya, belum serumah itu belum canggih. Bahkan sekarang nih kalau anak SMP aja udah bilang daddy, mami gitu, geli gitu. Iya nggak sih? Mungkin dia lihat dari sinetron kan. Tapi mari jaga kekudusan hidup kita, saudara. Ketika kau diberkati Tuhan tuh benar-benar hidupmu tuh kudus gitu. Ya, kau akan diberkati Tuhan, melihat jalan yang terbuka lebar dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Amin. Jadi ketika kita melihat Tuhan, saya kaget lagi di situ. Terus Ibu Lucy jangan kaget ya. Kenapa? Di sini juga ada loh anak pendeta stres. Hah? Anak pendeta stres? Aduh, kenapa? Bahkan bapaknya juga stres, pendetanya dong stres. Iya, saya kaget lagi saudara. Kenapa? Melewati masa pandemi, jemaat berkurang, amplop berkurang. Makanya kalau melayani, fokusnya jangan sama amplop. Kalau melayani itu fokusnya sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Dikasih amplop, dikasih amplop, enggak masalah. Karena fokus saya bukan sama uang. Amin. Ketika kita fokus sama Tuhan, saudara, kita melayani Tuhan. Tuhan tahu gak sih? Tahu. Kita sudah baca tadi ya kan? Waktu di ayat berapa tuh tadi tuh? 32 ya. Yang dicari bangsa-bangsa dan Bapakmu yang di surga. Di sini siapa yang punya Bapa di surga? Angkat tangannya. Semuanya punya Bapa di surga. Bapakmu yang di surga. Bilang apa? Tahu apa yang kau inginkan. Amin. Punya ketulusan hati, kekudusan, cari Tuhan lebih dari segala-galanya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh, masa sih beta yang mesti datang duluan di gereja? Ngapain beta tunggu-tunggu orang? Enggak, saudara. Doa dong di gereja, nggak apa-apa kan? Lutut kita doa itu, nyambung sama Tuhan. Ketika kita nyambung sama Tuhan, kita menarik kuasa surga turun di tempat ini. Dan saya percaya kalau semua orang berlomba-lomba untuk cari keinginan Tuhan, tempat ini udah gak muat lagi dengan orang-orang. Terus akan ditambahkan lagi. Amin. Bahkan suatu hari nanti keinginan saya gitu, lagi bergumul sama Tuhan, kita punya tempat yang permanen. Amin ya, kenceng dong. Amin. Gak ada yang mustahil. Buat kita gak mungkin. Aduh, Bu Lucy mahal banget itu. Kita punya Bapa di surga. Bapa kita tuh. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa, saudara, ya. Mari kita fokusnya sama Tuhan, bukan sama uang. Mari kita fokusnya mengasihi Tuhan, prioritaskan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita mundur, baca Matius 6 ayat 24, coba kamu aja baca ini, karena ini juga ada kaitannya ternyata dengan ayat 25 dan sampai 34 tadi, ya. Jadi ada kaitannya. Yuk kita baca sama-sama. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya mau bilang kepada kita semua nih, termasuk saya nih, kalau saya lagi ngomong nih, kamu, galak banget ngomongnya, karena ini harus galak, saudara. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Mammon itu apa? Duit. Tuhan tidak pernah menyetarakan dirinya dengan yang lain kecuali dengan uang, Mammon. Kita harus kerja, betul. Tapi jangan pikiran kita tuh kayak uang gitu loh. Waktu orang ngomong, yuk kita doa, kita akan beli gedung. Tapi bu, uangnya gimana? Hey, come on. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tinggal minta aja sama Tuhan. Dan kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi saudara, kita harus cek ini dengan diri kita sendiri. Jangan sampai salah. Karena kalau fokus kita udah sama Mammon atau bu aku maunya dua-duanya aja deh, Allah dan Mammon, orang yang cinta Tuhan itu, cinta Tuhan itu pasti akan mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tapi kalau orang yang cinta uang, dia juga akan mendahulukan uang lebih dari segala-galanya. Jadi cara ceknya gimana? Coba kita cek sama-sama ya. Fokus apa yang fokus kita kepada Tuhan atau Mammon? Sekali lagi, ketika kita bangun tidur, yang kita ingat apa? Aduh bu, mau beli ini nanti. Aduh mau beli ini nanti. Aduh mau beli ini nanti. Itu udah uang, saudara. Tapi orang yang berada sama Tuhan, begitu bangun tidur ingatnya Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti pimpin saya. Amin. Mari kita pikirkan yang di atas. Ya kalau Paulus bilang gitu, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang di atas itu adalah Tuhan, saudara. Ya. Seorang yang cinta Tuhan, dia akan mencari dan mengutamakan Tuhan. Dan seorang yang cinta uang, seluruh waktunya hanya untuk mencari uang. Dikit-dikit uang, apalagi uang. Apa anak sekolah menyanyinya? Apa yang dicari orang? Money. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Bukan kita tidak boleh bekerja. Justru kita harus bekerja. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya engkau ditempatkan Tuhan menjadi guru, menjadi dokter, menjadi hamba Tuhan, menjadi pedagang, menjadi pegawai, menjadi apa lagi? Pelayan Tuhan. Ketika kita ditempatkan Tuhan di tempat itu yang saudara lakukan setiap hari, bukan pulang pagi, pergi pagi pulang pagi gitu karena cari uang saudara, tapi karena cinta Tuhan. Dan saudara yakin di tempat itu aku sekarang ada untuk jadi berkat bagi orang lain. Kita akan jadi contoh buat orang lain. Karena kenapa? Perkataan kita berbeda, perbuatan kita berbeda, beda gitu loh. Dia bukan anak Tuhan. Lu jangan ngomong macam-macam sama dia anak Tuhan. Dan orang akan melihat kita punya wibawa ilahi. Amin. Kita akan disegani. Orang nggak bisa ngajak kita korupsi itu, orang nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kenapa? Mereka tahu nggak akan bisa diajak korupsi, nggak akan bisa diajak kompromi dengan dosa. Dan saudara berbeda, dan mereka menghargai itu. Ya saudara, seorang yang cinta Tuhan ya, mari saya mau ajak saudara, mungkin kita pengen kaya gitu ya, tapi saya mau katakan bahwa kita semua itu sudah kaya. Kita punya Tuhan yang sangat kaya. Mungkin kita seringkali ya melihat orang kaya itu enak ya, apa-apa kita bisa beli apa-apa gitu. Tapi satu kali saya nonton saudara,
nonton TV, sekarang udah gak ada TV lagi ya, nonton YouTube, ternyata artis yang udah endorse-nya banyak, udah terkenal, duitnya banyak, kelihatannya sultan gitu, dia masih bilang uang itu gak membahagiakan. Yang membahagiakan itu apa? Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memuaskan jiwa kita selain Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi bukan kita tidak boleh mencari uang, tapi kita harus cari perkenannya Tuhan. Ya, saudara, mungkin ada orang yang kelihatan kaya, tapi dia miskin di hadapan Tuhan. Kenapa dia miskin di hadapan Tuhan? Karena kekayaannya itu hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Kekayaannya itu hanya untuk beli. Ada iPhone 14 baru, aku mau beli ya, gitu ya, boleh gak? Boleh, duitnya dia boleh dong, ya kan? Tapi ternyata 2 minggu lagi ada iPhone yang lebih baru lagi, ya ada Oppo yang lebih baru lagi, ada Xiaomi yang terus gak akan puas-puas, saudara. Ketika orang yang kelihatannya banyak duit, kaya, dia tidak akan pernah puas dengan hidupnya sendiri. Jadi mungkin ada orang yang kelihatannya sederhana gitu ya, kelihatannya sederhana banget, tapi dia bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, dan itu sangat kaya di hadapan Tuhan. Dan saudara, ternyata pekerjaan Tuhan sampai hari ini masih membutuhkan kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, saudara, Tuhan, kita jangan main judi juga dengan Tuhan ya. Tapi apa yang kita tabur, apalagi kasih orang-orang miskin, orang-orang yang gak mampu di sekitar kita. Firman Tuhan katakan apa? Kita sedang mengikuti Tuhan. Bahkan Tuhan tuh gak akan lama-lama lagi gantinya buat kita, saudara. Percaya itu? Amin. Mari lakukan berubah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, uang tidak akan membahagiakan seseorang. Saudara ingat kasus yang belum lama ini, punya uangnya berapa? Saya aja sampai kaget. Uangnya ratusan triliun, itu mah kayak apa ya? Ditaruh di rumah lagi. Uangnya ratusan triliun. Tapi apakah hidupnya bahagia? Hidupnya sekarang ada di penjara, tidak berbahagia, saudara. Tapi justru kita yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan karena kita mendahulukan Tuhan. Ya, orang yang kelihatannya sederhana, dia berani memberi yang terbaik buat Tuhan, itu yang diberkati Tuhan. Jadi saudara, mari kita fokus akan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya mau tanya saudara tahu gak sih? Apa sih yang ditambahkan sama kita? Duit? Pakaian? Atau apa ya? Tadi yang kita baca di 32 itu tadi loh, saudara. Coba baca lagi kamu cek 32. Kita lagi belajar ini ya, tentang dasarnya kita diberkati Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jadi semua yang dicari bangsa-bangsa itu apa ya? Ya pasti duit, ya kan? Sekali lagi, teman saya bilang gini, lu enak ya melayani Tuhan, tinggal ketawa-ketawa gitu. Kamu pikir saya nggak kerja? Saya juga kerja loh, ya saudara. Tapi kita tuh benar-benar fokus sama Tuhan. Gak kayak gue, gitu ngomongnya kalau Jakarta gitu ya. Gak kayak gue, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya itu kan keputusan dulu. Dan ternyata hidupnya gak senang, saudara. Akhir hidupnya digerogotin dengan penyakit. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh, apa yang dicari oleh orang-orang bangsa-bangsa ini? Sepertinya sepertinya semua dicari bangsa-bangsa itu, sepertinya semua dicari yang tidak mengenal Allah itu sesuatu yang tidak baik, ya. Tapi Bapamu yang di surga tahu kamu juga memerlukannya. Jadi apa yang diperlukan dunia? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, apalagi saudara. Semua kebutuhan primer, semua kebutuhan sekunder yang dicari bangsa-bangsa, Bapak kita tahu kita juga butuh itu. Amin. Jadi dunia mencari makan, kita juga perlu makan kan? Dunia juga mencari tempat tinggal. Loh Bu, kita juga perlu loh tempat tinggal. Iya, Bapak tahu kok. Dunia juga lagi cari mobil yang baru, kendaraan. Bapak kita tahu itu, saudara. Ingat ini, Bapak kita tahu. Tinggal hati kita yang diubahkan kalau kita belum mendapatkannya. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang tidak mengikuti zaman ini.
Apalagi saya hamba Tuhan gini nih saudara. Kita nggak bisa tuh hamba Tuhan nggak ikutan dalam main medsos, itu nggak bisa. Akan ketinggalan zaman, nggak tahu berita. Nggak tahu berita tuh berarti jadi orang bodoh gitu ya sebenarnya. Jadi kita juga perlu itu. Nah, hari-hari ini hamba Tuhan yang tidak berinternet akan ketinggalan. Kita yang tidak bisa mengakses pada sosial media. Semua yang dicari bangsa-bangsa, semua yang dicari orang yang gak kenal Tuhan, yang tidak kenal Allah. Bapak dia sudah tahu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau kita semakin menambah kekhawatiran kita, itu akan menurunkan kadar iman kita. Tapi kalau kita menguatkan iman kita, kita percaya bahwa aku pasti dapat, aku pasti bersama Tuhan. Kita sedang mengalahkan kekhawatiran kita, bahkan melenyapkan kekhawatiran kita. Ya, saudara. Jadi kita percaya bahwa Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang tahu, Bapa yang hidup, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari di awal tahun 2023 ini, ya, hidup kita lebih mengandalkan Tuhan. Hidup kita lebih lagi andalkan Tuhan. Ya, kita sudah melewati tahun 2022. Bahkan kita sudah melewati masa-masa pandemi. Dan saudara, kita sudah melewati musim demi musim. Tapi saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, karena pernyataannya sempurna atas kita semua. Ya, apalagi kita yang sudah mengerti ini. Saudara udah mengerti belum? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ngerti ya? Siapa yang tahu kebutuhan kita? Bapakmu di surga masih melihat kau. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berdoa itu penting, baca firman Tuhan itu penting. Tapi jangan terus di dalam kamar. Kita harus keluar. Apapun yang Tuhan mau lakukan, kita kerjakan yang terbaik. Saudara, ya, berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Cari Tuhan lebih lagi. Orang dunia mungkin berusaha dengan maksimal, mungkin mereka juga mendapatkannya, tapi mereka tidak menikmatinya dengan damai sejahtera. Tapi kalau kita pasti menikmati dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadi tahun 2023, siapa yang udah buat resolusi? Ini anak-anak muda, mahasiswa, buat resolusi di tahun 2023. Suka buat resolusi? Mari kita mulai buat resolusi ya. Tulis di kertas apa tulis di ketik. Resolusi apa yang kau akan capai di tahun 2023 dengan fokus akan Tuhan. Dan engkau akan melihat kita fokus sama Tuhan. Apakah kita tetap susah? Apakah kita tidak bahagia? Saudara ceritakan itu sama saya. Bu, ternyata saya fokus sama Tuhan. Kok kayak gini sih, Bu? Saudara boleh saksikan itu. Saya percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang dasar, mendengar doa kita dan menjawab segala doa kita. Tuhan 2023 ini mari kita buat resolusi. Dimulai terus setiap hari cari Tuhan. Lebih lagi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, berusahalah untuk melakukan perintah Tuhan sekecil apapun dengan setia, maka kau akan mendapatkan perkara-perkara besar dengan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Saya mau tutup dengan tadi yang ayat 6, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan yang belum terjadi kita khawatir. Jangan yang belum terjadi tahun depan kita udah khawatir. Kita udah takut duluan, itu udah nanti bikin kita stroke, saudara. Bisa bikin kita stres. Ya.